Pemirsa, kita akan awali segmen ini dengan pertanyaan sederhana namun penting. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan amnesti dan juga abolisi? Iya, Gema, ini masih banyak pembahasan oleh warganet karena sebetulnya masih banyak yang belum bisa membedakan kira-kira apa sih artinya. Jadi pemirsa, dua istilah amnesti dan abolisi ini adalah istilah hukum yang menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto ini resmi memberikan keduanya, yaitu amnesti untuk Hasto Kristianto dan juga abolisi untuk Tom Lembong. Yang mana keputusan bukan hanya berimplikasi terhadap hukum, tapi juga pada politik dan etika pemerintahan. Wow. Lalu apa sebenarnya ya arti dari dua langkah hukum ini, bagaimana prosedurnya, dan apa konsekuensinya ke depan? Kita akan mulai terlebih dahulu dari fakta. Di tanggal 30 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua surat nih kepada DPR. Surat Presiden ini yang pertama untuk permintaan amnesti kepada Hasto Kristianto dan juga surat Presiden selanjutnya untuk permintaan abolisi terhadap Tom Lembong. Kemudian keesokan harinya pemirsa, DPR menyatakan setuju atas kedua permintaan itu. Jadi dalam keterangannya nih pemirsa di gedung DPR ya pada malam hari itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini menyampaikan persetujuan parlemen atas dua usulan presiden tersebut. Yang otomatis ini artinya membuka jalan bagi dikeluarkannya keputusan presiden atau kepres dan langkah final pemberian abolisi dan juga amnesti. Nah, yang menjadi pertanyaan kira-kira apa sih definisi dari abolisi dan juga amnesti? Jadi pemirsa, baik itu abolisi ataupun amnesti, ini dua-duanya diatur dalam undang-undang. Dan ini adalah hak prerogatif dari presiden. Ini diatur tepatnya pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kembali diperjelas atau diperkuat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 terkait dengan amnesti dan abolisi. Meskipun sama-sama berfungsi untuk menghapus akibat hukum pidana, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ini baik dari sisi ruang lingkupnya, timingnya, dan juga dari akibat hukumnya. Oke, nah kita akan mulai terlebih dahulu dari pembahasan mengenai abolisi yang diberikan dari Presiden kepada Tom Lembong. Jadi mantan Menteri Perdagangan yang saat ini tengah mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi importasi gula tahun 2015-2016. Secara sederhana pemirsa, abolisi adalah penghapusan penuntutan pidana oleh Presiden. Artinya, meskipun seseorang sedang dalam proses hukum atau bahkan sudah divonis, Presiden bisa menghentikan seluruh proses tersebut sebelum atau setelah ada putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang 11 Tahun 1994 Pasal 4 menyatakan dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksud ditiadakan. Jadi, dalam kasus Tom Lembong ini, jika kepres abolisi sudah ditandatangani, maka semua proses hukum termasuk juga banding, pemeriksaan ulang, serta eksekusi vonis ini akan berhenti total. Statusnya pun secara hukum seolah tidak pernah dituntut. Itulah yang artinya tadi abolisi ya. Jadi kemarin kita udah lihat nih rame-rame abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap Tom Lembong. Ini mantan Menteri Perdagangan. Nah pemirsa, sekarang kita akan melihat, kalau tadi sudah melihat dari kasus Tom Lembong yang diberikan abolisi. Sekarang kita akan melihat kasusnya Hasto Kristianto, seorang sekjen PDIP yang divonis 3,5 tahun penjara atas dugaan intervensi. Ini dalam mekanisme pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR pada periode 2019-2024. Nah, berbeda dengan kasusnya Tom Lembong, pemirsa. Kalau dalam kasus ini justru jaksa KPK menyatakan banding, bukan Hasto. Jadi malah akan diperberat tadinya sama KPK ya, karena dinilai terlalu rendah untuk 3,5 tahun penjara. Nah pemirsa, kalau amnesti ini adalah penghapusan seluruh akibat hukum pidana. Biasanya diberikan kepada pelaku tindak pidana politik yang berlaku bagi satu orang atau kelompok besar. Di pasal 4 Undang-Undang 11 1954 menyebutkan dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang tersebut dihapuskan. Artinya bukan hanya penuntutannya yang dihentikan, tapi juga status hukum mereka akan dipulihkan seolah tidak pernah bersalah dan tidak pernah divonis. Kalau biasanya kita dengar amnesti itu ini ya, diampuni lah ya sebetulnya. Diampuni, tapi secara catatan sebenarnya masih ada. Berbeda dengan abolisi ya, karena
Ya, kalau tadi melihat definisinya ya udah perbedaan dasar gitu. Jadi kalau amnesti, kalau untuk Hasto Kristianto memang diampuni, dibebaskan dari penjara, tetapi untuk catatannya ini masih ada. Berbeda dengan Tom Lembong yang dianggap tidak pernah melakukan kesalahan ataupun tuntutan apapun. Nah pemirsa, amnesti ini diberikan kepada banyak tokoh dan kasus politik. Kita bisa mengingat ya kasus-kasus terdahulu seperti baik Nuril atau lebih jauh lagi ini amnesti terhadap para aktivis politik di era Orde Baru. Jadi pemirsa, Hasto kini menjadi salah satu dari 1.116 orang yang menerima amnesti dari Presiden. Meskipun pemirsa, amnesti dan abolisi ini berada dalam kewenangan Presiden, pemberian amnesti dan abolisi ini tidak bisa dilakukan oleh Presiden sendiri. Jadi Presiden ini harus bisa mendapatkan yang pertama, pertimbangan tertulis dari Mahkamah Agung yang disampaikan atas permintaan Menteri Hukum dan HAM. Makanya kemarin kita sama-sama rame-rame nunggu nih keterangan dari Menteri Hukum sampai sore ya kemarin. Kemudian yang kedua, ada persetujuan dari DPR ini melalui surat resmi Presiden yang diajukan ke Parlemen yang mana ini mencerminkan prinsip dari check and balances antara lembaga negara. Jadi meskipun Presiden ini memiliki hak, tetapi ada jalur demokratis dan juga ada prosedur yang harus dilalui. Dan yang mana akhirnya kasus ini membuka kembali nih diskusi publik soal 4 hak saktinya Presiden, yaitu ada grasi, rehabilitasi, amnesti, dan juga abolisi. Iya, dan semua hak ini ya Jessica dan pemirsa juga dirancang untuk keseimbangan kekuasaan, bukan sebagai jalan pintas membebaskan siapapun, tetapi sebagai mekanisme koreksi dalam sistem hukum. Jadi kemarin kalau kita melihat kasus Tom Lembong ini, memang dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang langsung menelpon ya tim kuasa hukum Tom Lembong mengatakan bahwa Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, tetapi tidak bisa langsung serta-merta dikeluarkan dari lapas karena masih harus menunggu Kepres yang akan diproses ya, habis itu ke Kejagung, barulah ke pihak lapas Cipinangnya ya. Jadi banyak prosedur yang harus dilalui. Jadi meskipun itu hak prerogatif dari Presiden, tapi masih ada persetujuan dari Mahkamah Agung, kemudian ada yang diajukan oleh Menteri Hukum, kemudian harus disetujui juga oleh DPR RI. Yang artinya kembali lagi tadi ini kalau kita berbicara ini jadi berbicara atau belajar hukum tata negara kita lagi nih sebetulnya. Betul. Bagaimana melihat check and balances di demokrasi Indonesia itu sendiri. Oke, nah kita juga akan ke informasi ini mengenai Tom Lembong, yaitu mantan Menteri Perdagangan RI tahun 2015-2016. Ini menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan juga resmi sudah menghirup udara bebas dari lapas Cipinang. Yang kedua, jangan ada yang teriak ya. Setuju? Jangan ada yang teriak. Kita sambung ambil foto. Setuju? Tolong yang lain jangan dulu keluar. Ya, Bapak nggak usah keluar. Bapak nggak usah. Ini nggak usah keluar. Biar Pak Tom Lembong dan istri keluar. Halo ya. Pemirsa, keluarnya Tom Lembong dari rutan Cipinang didampingi oleh tim kuasa hukumnya Ari Yusuf Amir, pengamat hukum Refli Harun yang sekaligus rekan dari Tom Lembong, serta sahabatnya Anies Baswedan yang tampak mendampingi. Dan usai keluar, Tom menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi kepada dirinya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI yang telah menyetujui usulan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, kita pantun ya. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik,
tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Pemirsa, selain mengucapkan terima kasih atas abolisi yang diterimanya, Tom Lembong juga mengakui abolisi yang ia terima menimbulkan pertanyaan di ruang publik nih kemarin. Kemudian dirinya mengatakan menghargai segala pandangan yang ditimbulkan atas hal ini. Lebih lanjut, Tom juga mengatakan proses hukum yang ia jalani tidaklah ideal. Saya juga tidak mau dan tidak akan melupakan mereka yang tidak seberuntung saya. Mereka yang mungkin mengalami nasib serupa, tapi tidak punya suara, tidak punya sorotan, tidak punya perlindungan. Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama. Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, lebih jernih, dan lebih memihak kepada kebenaran alih-alih pada kepentingan sempit tertentu. Saya juga ingin mengatakan kepada semua bahwa saya kembali dengan semangat yang tidak retak, apalagi patah. Saya masih sangat amat percaya pada negeri ini, pada bangsa Indonesia yang dari dulu saya selalu percaya adalah bangsa terbaik di dunia. Saya masih sangat amat mencintai Republik ini. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengucapkan terima kasih kepada pemerintah sampai DPR yang sudah memberikan restu usai Presiden menandatangani surat pemberian amnesti bagi dirinya. Hasto mengaku banyak mendapatkan pembelajaran selama menjadi tahanan. Salah satunya mengenai pelajaran hidup. Panas ya, karena nggak ada AC. Tapi itulah saya menikmati karena setiap saya turun ke bawah, bertemu dengan anak ranting di desa-desa, suasananya sama sehingga saya nggak terkejut. Maka tadi saya merasakan es, karena di dalam nggak ada es. Mau dibawa masuk udah mencair dulu. Sehingga itulah yang kemudian saya nikmati dulu juga buah, meskipun buah di dalam banyak karena di dalam itu rasa kemanusiaan tinggi sekali. Saya misalnya ketika masuk pertama kali kan diisolasi ya, 3 hari 3 malam. Ada yang nangis dan sebagainya. Tapi kalau saya pas masuk, saya menyanyi lagu, saya mengepel 3 kali sehari. Kemudian saya olahraga di ruang yang sempit. Saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwa kita harus semangat. Saya bilang kalau sampai kita sedih di dalam, yang senang ya nangkap kita. Maka kita harus bangun suatu spirit juang. Maka kemudian teman-teman berikan semangat. Dan akhirnya saya dapat kopi, ada yang ngasih susu setiap pagi, ada yang nawarkan minum. Sehingga saya katakan, ternyata di dalam ketika diisolasi, gelora kemanusiaan itu bergema sangat kuat. Karena Bapak Ibu saya udah nggak ada Prof. Daltiono, ya sebagai orang tua saya, adik kandung bapak saya bertemu beliau dulu. Maka saya minta izin untuk belum kembali dulu, bertemu dengan keluarga dulu, menyapa mereka. Karena lebaran kan juga saya berada dalam tahanan, nggak bisa bersilaturahim. Kalau kongres semuanya kan sudah diatur dengan baik, pertanggungjawaban sudah diatur, dan yang membuat saya bersyukur Ibu Mega sudah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PD Perjuangan pada periode 2025-2030. Itu saya sungguh bersyukur karena memang sejak awal skenario hukum ke saya ini kan untuk mengganggu jalannya kongres. Pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.